残留的龙魂而已。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-589. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 588. Kemarin secara mengejutkan, orang-orang berjubah hitam memberitahu kalau mereka juga memiliki batu sumber, yang mana ini langsung saja diberikan kepada Hong Yu. Tapi sebenarnya menggunakan buah itu untuk dapat meningkatkan kekuatan merupakan hal yang tak bisa dibenarkan. Pasalnya itu memang mampu meningkatkan kekuatan secara cepat, tapi kedepannya akan mempengaruhi kultivasi, yang bahkan membuat kekuatan mereka sulit berkembang. Tapi karena tidak ingin ketinggalan dari orang-orang lainnya, Hong Yu bersama para murid istana Piao Miao tetap memakan buah tersebut. Sedangkan Qin Chen sendiri tidak ingin ketinggalan, ia juga harus meningkatkan kekuatannya. Namun alih-alih menggunakan buah aturan, Qin Chen memilih menggunakan beberapa harta yang dia miliki, ditambah berbagai harta yang baru saja dirinya dapatkan. Secara mengejutkan, Qin Chen telah menemukan sosok naga kuno di antara semua harta itu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Qin Chen benar-benar tengah kesulitan karena kekuatan dari naga kuno sejati. Melihat apa yang terjadi kepadanya membuat tetua ini sangat terkejut. Pasalnya itu adalah darah naga sejati kuno. Seharusnya hanya seorang Gottrim saja yang bisa memurnikan kekuatan itu. Ia sungguh tidak menduga Qin Chen akan begitu berani. Bahkan tetua ini menganggapnya begitu gila. Pasalnya hal itu hanya akan menghancurkan hidupnya saja. Sebenarnya harta itu merupakan miliknya. Ia berencana untuk memurnikan darah naga kuno setelah semua urusan di sini selesai. Namun Qin Chen malah mengambil harta tersebut dan menyia-nyiakan darah naga yang telah dia simpan begitu lama. Berhubung Qin Chen tengah disibukkan dengan darah naga kuno, maka dia akan memanfaatkan hal itu untuk mencuri semua cincin penyimpanan miliknya. Terlebih lagi, Qin Chen pasti akan mati ditelan oleh kekuatan tersebut. Di dalam alam bawah sadarnya, Qin Chen ini sedang bertarung dengan sisa-sisa jiwa naga kuno. Meskipun itu hanya tinggal sisa jiwa saja, tapi ia tetap memiliki kekuatan yang tidak main-main. Bahkan Qin Chen harus bertarung cukup sengit dengan naga tersebut. Berbagai serangan sudah dirinya lakukan, namun tidak membuahkan hasil apapun. Malahan naga kuno lah yang mampu menekan balik dirinya. Ini pun mengakibatkan Qin Chen menjadi begitu kerepotan. Ditambah di sisi luar, tanpa dia sadari, tetua ini berusaha untuk melakukan penyerangan agar bisa menghabisinya. Tapi untung saja tetua situ berhasil menyelesaikan kenaikannya di waktu yang tepat. Ia langsung melakukan penyerangan untuk dapat melindungi Qin Chen, yang mengakibatkan tetua ini pun harus terpental. Tidak hanya itu saja, namun tetua ini seketika dibuat terkejut. Pasalnya tetua situ telah berhasil naik ke tingkat Gottrim. Dengan kekuatan yang sekarang dirinya miliki, menghadapi tetua ini merupakan perkara yang sangat mudah. Benar saja serangan yang dia lancarkan tidak mampu ditahan oleh tetua ini, yang malah mengakibatkan dirinya harus mengalami luka dalam. Pada akhirnya dia pun tidak berani lagi menyentuh Qin Chen. Sedangkan Qin Chen sendiri meminta kepada tetua situ untuk tidak terlalu mempedulikannya, karena dia akan baik-baik saja. Sebab Qin Chen itu ingin tetua situ untuk segera membawa pergi para murid dari Papilion Dan, karena bagaimanapun tempat ini tidaklah aman bagi mereka.
Hanya saja tetua situ menjelaskan kalau dirinya sudah berada di tingkat God Rim. Jadi dirinya yakin betul dapat mengalahkan para pria berjubah hitam, sekaligus menghancurkan formasi terlarang itu. Tapi Qin Chen tetap memintanya untuk segera pergi meninggalkan tempat ini, karena ada bahaya yang tidak akan pernah mereka duga. Berhubung Qin Chen bersikeras untuk menyuruhnya pergi, maka dengan berat hati tetua situ pun akan membawa para muridnya pergi meninggalkan tempat ini. Dia lalu meminta seluruh muridnya untuk mengikuti dirinya, karena dialah yang akan membukakan jalan. Melihat hal ini sempat mengejutkan para pria berjubah hitam. Tetua situ langsung saja melakukan penyerangan kepada mereka. Hanya saja pria berjubah hitam ini bisa dan mudah menahan serangannya itu, yang mengakibatkan tetua situ pun terkejut. Namun dirinya masihlah belum menyerah dan langsung saja melakukan berbagai serangan kepada mereka. Tidak hanya sendirian, namun para muridnya juga memberikan bantuan, yang mengakibatkan formasi pelindung mereka terus-menerus dibombardir. Untuk Qin Chen sendiri masihlah berurusan dengan jiwa naga sejati, yang mana dia ini juga dapat melihat kalau tetua situ tengah kesulitan. Berhubung dia mengetahui tentang titik lemah dari formasi ini, maka Qin Chen pun menyuruh tetua situ untuk melakukan penyerangan ke berbagai sisi yang ditutupi oleh formasi darah. Mendengar hal itu, tetua situ bersama yang lainnya langsung saja pergi ke beberapa sisi, di mana mereka langsung melakukan penyerangan. Hanya saja sesaat kemudian Hong Yu bersama yang lainnya telah berhasil mengalami kenaikan, di mana hampir semua tetua sudah berada di tingkat God Rim. Untuk Qin Chen sendiri masihlah sibuk dengan jiwa naga sejati. Di dalam pertarungan tersebut bisa terlihat dengan jelas kalau Qin Chen berhasil mendapatkan celah, yang mengakibatkan naga sejati berhasil dirinya tangkap. Ia pun menghancurkan jiwanya dengan rantai miliknya. Setelah berhasil mengalahkannya, jiwa dari naga sejati langsung saja menyatu dengan tubuh Qin Chen, yang mana hal itu seketika saja membuat kekuatan Qin Chen mengalami peningkatan yang luar biasa. Pasalnya kini kekuatan naga sejati sudah sempurna menjadi miliknya. Mengetahui hal itu tentu saja mengejutkan tetua ini, karena seharusnya jiwa naga sejati itu adalah miliknya, namun kini telah diambil oleh Qin Chen. Seketika saja Qin Chen juga telah berhasil mengalami kenaikan. Tetua ini yang masih belum menerima hal tersebut segera melakukan penyerangan kepadanya. Tapi itu merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Pasalnya Qin Chen dengan kekuatan naga sejati akan meladeninya. Tetua ini yakin betul dirinya yang sudah berada di ranah God Rim bukanlah tandingan dari Qin Chen. Ia yang juga memiliki roh naga sejati langsung saja melakukan penyerangan. Namun semua itu bukanlah apa-apa bagi Qin Chen. Pasalnya roh naga sejati miliknya jauh lebih kuat. Bahkan tetua ini bisa dan mudah dirinya buat terpental. Yang mana seharusnya ini telah menyadarkannya kalau Qin Chen itu berada di tingkat yang berbeda. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di saat para tetua tengah berusaha untuk menghancurkan susunan formasi, hal yang mengejutkan pun telah terjadi. Pasalnya pemimpin dari para pria berjubah hitam pun muncul, yang mana mereka merupakan sosok yang sangat luar biasa kuat. Bahkan hawa keberadaan mereka saja sudah sangat mencekam. Kemungkinan besar mereka adalah para iblis yang berada di tingkat tinggi. Qin Chen sendiri cukup terkejut dengan kekuatan yang mereka miliki, karena ia bisa merasakan langsung kengerian tersebut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.